Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian atau ngejelasin ke Bapak Ibu dosen untuk membahas tentang apa itu hak intelektual, copyright, dan lain-lain. Aku akan bahas atau aku akan ngeringkas dari jawaban sebelumnya atau bisa dibilang jawaban ketik sebelumnya, dan itu mari kita mulai. Yang pertama, aku mau ngejelasin apa sih sebenarnya hak cipta itu. Nah, aku jelasin ya. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini muncul secara otomatis setelah sebuah karya diciptakan dan memiliki bentuk nyata tanpa perlu daftarkan terlebih dahulu. Jadi, intinya siapapun yang udah bikin karya, selama itu orisinil dan punya nilai, dia otomatis punya hak cipta atau hak atas karya itu. Jadi gitu. Dan di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang dijelaskan kalau hak cipta itu berlaku seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi selama masa itu nggak ada yang boleh asal comot, pakai, atau mengaku-ngaku karya orang tanpa izin. Kalau ada yang melanggar, bisa dituntut secara hukum. Ngeri banget kan? Dan asal kalian tahu ya, hukuman hak cipta itu berat. Biasanya dipakai untuk, bukan dipakai, biasanya orang yang mengambil atau mencopot karya orang itu bakal dihukum penjara dan bisa dikenakan denda. Dan dendanya itu bukan main-main. Ya sebenarnya tergantung yang punya karya sih, mau ngasih dendanya berapa gitu. Ini sebenarnya menarik ya di hak cipta itu. Nah sebenarnya karya-karya yang bisa kena hak cipta itu ada beberapa gitu. Misal buku, lagu, habis itu film, lukisan. Nah itu bisa kena hak cipta gitu. Dan tentu saja ya, gak lain dan gak bukan itu konten digital lainnya gitu. Jadi misal kita kayak bikin video dengan konsep kita sendiri, habis itu ada orang lain yang ngikutin konsep video kita juga gitu. Itu sebenarnya bisa jatuhnya kena hak cipta juga. Habis itu di lain sisi nih, aku beri contoh kayak lagu Tulus. Nah itu kan yang buat bukan hanya orangnya juga, orang yang tulusnya juga, tapi tim-timnya juga, mereka gitu juga kan yang buat. Nah itu kalau misal lagunya dia dipakai sama orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk kebutuhan komersialnya dia sendiri, itu juga bisa kena pelanggaran hak cipta juga gitu. Nah benernya solusinya gimana sih untuk nyelesain hak cipta ini? Nah tentu aja hak cipta ini tuh juga ada solusinya gitu, tapi solusinya ini sebenarnya tergantung kitanya juga mau apa enggak. Yang pertama itu kita harus beli lisensi. Kita harus beli lisensinya. Untuk harga lisensinya tersendiri itu tergantung yang buat karyanya juga gitu otomatis. Dan kalau misal kita udah punya lisensinya tuh kita bisa pakai karyanya mereka gitu. Seperti contoh kayak lukisan atau lagu dan lain-lain sebagainya. Misalnya kayak ada beberapa kasus yang dimana artis dan artis nih. Misal artisnya nih anggap aja Tulus gitu, lagunya Tulus ini di cover sama artis lain. Tulus ini nggak terima kan lagunya di cover sama artis lain. Nah itu bisa kena hak cipta juga, yang dimana itu bisa dibilang kemungkinan tuh copyright seperti itu. Lanjut. Jadi tadi kan aku udah ngebahas yang soal nomor 3 ya. Nah aku tuh sekarang mau bahas yang nomor 4, dimana nomor 4 itu ngebahas tentang apa sih itu hak desain gitu. Nah aku bacain ya. Jadi hak desain itu adalah hak eksklusif yang diberi atau yang dikasih negara ke pemilik desain atas tampilan luar dari suatu produk industri. Tampilan luar bisa berupa bentuk garis, warna, pola, atau kombinasi yang semuanya
punya nilai estetis dan bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Habis itu kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sebenarnya pertanyaan umum ya. Jadi penting gak sih IPR gitu? IPR itu kayak penting gak sih hak intelektual gitu? Kayak hak-haknya yang udah kita bukan kita buat. Jadi barang yang udah kita buat dan itu udah jadi hak milik kita gitu. Nah, itu tuh sebenarnya penting banget. Contoh sederhananya kayak gini. Kalian misal ngerjain tugas, kalian udah jawabannya udah bagus banget gitu. Dan tahu-tahu teman sebelah kalian intip tuh, gimana rasanya? Kesel gak? Kesel. Nah, maka dari itu dibuatlah hak cipta gitu, kalau di Indonesia namanya, atau mungkin kalau di luar negeri namanya copyright dan lain-lain sebagainya, yang dimana itu tuh kayak melindungi biar karya kita itu nggak dicuri dari orang lain dan untuk tujuan komersialnya orang lain gitu. Jatuhnya kita rugi kan ya. Jadi kalau misal mereka yang untung, kita yang rugi kan, kayak mereka yang dapat duit, kita yang nggak dapat duit, jatuhnya ya nggak enak gitu. Mungkin segitu aja dari aku, Zaidan Alfa Pramono, dan terima kasih sudah menonton hingga selesai, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.